my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki-mita. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana caranya buat nama kalian dalam Hangul. Beberapa dari kalian itu bingung gimana sih caranya nulis nama bahasa Indonesia kalian ke dalam Hangul. Mungkin ini tuh cuma buat asik-asikan aja sih sebenarnya, dan juga mungkin membantu orang Korea baca nama kalian sebenarnya itu kayak gimana sih. Dan juga buat kalian yang ingin daftar sekolah ke Korea atau ingin ke Korea, pasti biasanya kalian disuruh nulis nama kalian pakai Hangul. Oke, aku bakalan ngingetin kalian Hangul itu ada apa aja. Jadi Hangul itu kan ada vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar, dan konsonan rangkap. Buat kalian yang belum cek video yang ada di sini, kalian harus cek dulu ya, karena kalau misal kalian nggak tahu Hangulnya itu seperti apa, vokal dan rangkapnya seperti apa, kalian pasti nggak bisa nulisnya. Dan di sini aku nggak bakal ngajarin Hangulnya, tapi aku bakal ngajarin gimana sih nulisnya yang baik dan benar. Disclaimer sebelum mulai, aku mau ngasih tahu kalau misal penulisan nama bahasa Indonesia kalian ke dalam bahasa Korea itu sebenarnya tergantung preferensi kalian sendiri. Jadi kalau misal ada orang yang bilang, itu salah. Nah, menurut kalian sendiri tuh gimana sih pronunciation-nya itu, apakah benar itu nama kalian atau bukan? Kalau misal itu benar, ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini tuh nggak ada yang benar dan salah. Mungkin salah pun itu mungkin karena kalian nulis Hangulnya salah kali ya. Jadi aku bakalan kasih tahu tulisan yang salahnya itu kayak gimana sama yang benernya kayak gimana. Karena beberapa dari kalian yang mungkin barusan belajar Hangul itu kadang salah nulisnya, oke? Oke, di sini aku bakalan ngasih tahu huruf Hangul itu kalau misal di alfabet bahasa Indonesia itu seperti apa. Kiok itu untuk huruf G, Nien itu untuk huruf N, Tiget itu untuk huruf D, Riel itu untuk huruf R atau L, Miem itu untuk huruf M, Piuk itu untuk huruf B, Siot itu untuk huruf S, Ciet itu untuk huruf J atau Z, Ciet itu untuk huruf C, Kiet itu untuk huruf K, Tiet itu untuk huruf T, Piep itu untuk huruf P, Hiet itu untuk huruf H, Sangkiok itu untuk huruf K, Sangtiget untuk huruf T, Sangpiep untuk huruf P, Sangciet untuk huruf C, Sangsiot untuk huruf S. Nah, beberapa dari kalian pasti notice kalau misal ada beberapa huruf Hangul itu sama dengan alfabet di Indonesia. Nah, ini aku bakal ngasih tahu apa bedanya untuk Kiek dan Sangkiok. Kiek dan Sangkiok. Nah, ini tuh sama-sama K, tapi aku bakal ngasih tahu ini tuh perbedaan suaranya kayak gimana kalau misal ada contoh nama Indonesia ya. Misal contohnya namaku sendiri. Namaku itu Oki. 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 Ki-nya itu pakai Sangkiok karena ki-nya jelas. Sedangkan kalau misal aku pakai Kiek, itu jadinya adalah Oki. Oki. Jadi ada udaranya. Jadi kayak O-K-H-I. Oki. Oki. Nah, tapi kalian kalau manggil nama aku kan bukan Oki, tapi Oki. Oki, ya kan? Tapi ini sebenarnya juga tergantung preferensi. Aku sebenarnya lebih suka kalau misalnya dipanggil Oki yang pakai Kiek. Tapi kadang juga ada orang yang manggil aku Oki yang pakai Sangkiok. Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya tergantung kalian, guys. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Oki tuh harusnya yang ini, Oki harus yang ini, ya sebenarnya tergantung kalian maunya yang mana sih dipanggilnya. Oke, aku lanjut ya. Tiet sama Sangtiget. Tiet sama Sangtiget. Nah, bedanya yang Sangtiget dan Tiet itu adalah di suaranya. Kalau misal Tito itu pakainya Sangtiget. Karena apa? Karena T-nya itu jelas. Tito. Nah, kalau misal kalian pakai Tiget, itu jadinya Tito. Jadinya ada udaranya gitu. Jadi Tito sama Tito. Nah, kalian kan tergantung nama kalian sendiri ya. Nama kalian tuh dipanggilnya Tito atau Tito, ya kan? Kemudian ada Piep dan Sangpiep. Piep dan Sangpiep. Di sini kalau misal ada yang namanya Peri,
itu pakainya apa? Sang Piep, karena di situ P-nya jelas. Peri, peri. Kalau misal pakainya Piep, itu jadinya peri, peri. Jadi ada udaranya. Misal namanya itu bukan peri tapi P-H-E-R-I, peri, peri. Nah itu bisa pakai yang Piep ya. Tapi kalau namanya cuma Perry, Perry the Platypus, kalian tahu gak sih kartun itu baru pakai yang Sang Piep. Lagi-lagi ini juga tergantung preferensi kalian. Bisa aja kalian namanya itu P-nya jelas, udah jelas banget itu huruf P. Tapi kalian mungkin maunya pakai yang Piep, bukan yang Sang Piep, juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah yang Ciet dan Sang Ciet. Kalau Ciet itu aku kasih contoh, dia ini namanya Cici, Cici. Jadi ada udaranya gitu, C-H-I, C-H-I, Cici. Nah tapi kalau misal pakai Sang Ciet itu jadinya Cici, Cici, C-I-C-I, Cici. Kayak gitu guys. Lagi-lagi ini juga preferensi menurut kalian mau dipanggil yang kayak gimana. Sebenarnya it's not a big deal gitu loh guys. Kalau misal kalian mau pakai huruf yang manapun, as long as itu tuh masih terdengar seperti nama kalian. Adapun juga temen aku nulis Oki, itu bukan Oki, bukan Oki, tapi kayak gitu, Oki. Sama aja enggak sih guys. Jadi anyway, yang penting as long as itu suaranya mirip sama nama kalian, it's okay. Oke guys, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu aku bakalan bacain bukan salah satu sih, beberapa nama kalian yang ada di YouTube aku. Jadi waktu itu aku pernah bikin post-postan tentang "Hai guys, jadi aku berencana untuk bikin video seperti ini, aku bikin sekarang." Jadi kalian tulis ya nama kalian di bawah. Jadi di sini ada beberapa contoh. Aku bakalan ambil ya secukupnya lah ya. Di sini ada Michelle Yemima. Michelle Yemima. Oke, di sini tulisannya adalah Michelle Yemima, tapi kita kalau ngomong bukan Michelle kan, tapi Michelle. Michelle Yemima. Nah, tulisan Hangulnya itu juga harus sesuai dengan ucapan kalian. Jadi, tulisannya adalah Michelle. Michelle. Nah, Michelle di sini kalian gak usah Michelle karena dia bisa mati pakai huruf real kan. Michelle Yemima. Nah, di sini ada yang namanya Kayla. Dia udah nulis Kaylanya seperti ini, dan menurutku ini udah bener karena di sini kalau kita baca adalah Kayla, Kayla, Kayla. Bener kan? Kalau misalnya namamu pronunciation-nya kayak gitu, berarti ini tuh bener. Kalau misalnya kalian nulisnya Kayla itu kayak gini, K-I-La, itu nanti bacanya bukan Kayla tapi Kaira, Kaira. Jadi bener tulisannya kalau Kayla, bukan Kaira. Ya, kalian ngerti kan bedanya? Jadi tulisannya dia udah bener, aku appreciate banget. Kayla, kamu pintar. Terus ada lagi yang namanya Sharon. Sharon. Dia tulisannya Sharon-nya itu S-H-E-R-E-N. Nah, tapi kalau misal kita ngucapin suara ini mulutnya kayak gimana? Itu kan bukan Sharon, tapi Sharon. Sharon. Jadi kita nulisnya she dan ren. Ren di sini kita nggak pakai e nanti karena jadinya itu Sharon. Sharon. Kan namanya bukan Sharon tapi Sharon. Jadi kita pakai e. Sharon. Sharon. Bukan Sharon atau Sharon tapi Sharon. Sharon. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya Patricia. Patricia. Patricia berarti tulisannya adalah si a atau ya. Nah, itu tergantung dari kamu maunya a atau ya. Patricia atau Patricia. Patricia, Patricia sama aja nggak sih? Kayak mirip-mirip gitu. Itu tergantung kamu mau nulisnya kayak gimana. Patricia. 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 Namanya itu udah terdengar seperti namamu kan? Daripada kamu nulisnya misal Patricia. Nah, daripada kalian nulisnya Patricia, itu nanti jadinya bukan nama kamu kan? Pasti nama kamu panggilannya itu Patricia. Patricia, Patricia, Patricia. Nah, kayak gitu. Oh ya, kalian tuh harus bisa bedain kapan harus pakai yang e, kapan harus pakai yang e,
Kalau misal nama, karena biasanya kalau di bahasa Jawa kan kalian tahu ada yang kayak gini dan dan kalau misal tulisan aksara Jawanya itu udah beda juga sih sebenarnya. Nah, itu juga ngaruh guys ke nama kalian. Jadi kan ada nama orang yang pakainya ada yang pakainya Nah, itu bakalan beda juga. Oke, aku bakalan lanjut. Di sini tuh ada yang bingung. Dia tuh nulis Vina itu pakai Bina atau Tina atau Vina. Nah, dia bingung karena soalnya Taehyung V dari Bangtan Sonyeondan itu dia pakainya yang V. Nah, aku bakal kasih tahu kenapa dia itu pakai V. Karena itu kan dia namanya V. V ini dalam bahasa Inggris kita ngomongnya bukan V kan? V, bukan kayak gitu kan? Namanya kalau misal kita ucapin dalam logat bahasa Inggris itu bukan V tapi B. Nah, itu tuh tulisannya seperti ini guys. Makanya kenapa namanya V Taehyung itu kayak gitu. Karena kita ngucapinnya bukan V tapi B. Nah, buat kamu yang namanya Vina itu sebenarnya tergantung kamu juga. Kamu mau dipanggil Vina atau Bina atau Pina, ya kan? Itu tergantung kamu sendiri. Kalau misal kamu lebih nyaman dipanggil Vina, pakai aja itu. Kalau misal kamu lebih nyaman pakainya Tina atau Bina, itu juga terserah kamu sendiri. Tapi kalau misal kamu pengen milih yang mendekati dari namamu, mungkin kamu bisa pakai Vina, ya, yang sama dengan V Taehyung. Guys, aku tadi salah ngomong. Aku harusnya ngomongnya Taehyung bukan Taehyung. Kebiasaan sih emang. Kebiasaan tulisannya Taehyung, jadi bacanya Taehyung, padahal harusnya bacanya Taeyong. Terus ada lagi yang namanya Burhan. Itu tulisannya kayak gimana sih? Tulisannya adalah Han. Karena kita nggak bisa nulis realnya tuh di bawah, karena dia nanti jadinya Bulhan, bukan Burhan. Jadi kalau Burhan, supaya realnya itu bunyi, kita pakai Burhan. Nah, kalau misal diucapin secara cepat kan nanti jadinya Burhan. Jadi Burhan pakai Burhan. Nah, di sini ada yang namanya Anggun Tri Lestari. Menurut aku Anggun itu tulisannya kayak gini. Terus Gun. Anggun. Jadi bukan Anggun. Kalau Anggun nanti dibaca jadi kayak Anggun. Kayak nggak bisa lanjut gitu loh. Kalau misal namamu jadinya Anggun, langsung pakai Anggun, nanti jadinya nama kamu Anggun. Tri itu harus pakai Seri. Nah, ini sebenarnya terserah kamu sih. Kamu itu maunya dibacanya Tri atau Seri. Soalnya orang Korea kalau ngomong 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Jadi bukan Teri tapi Seri. Jadi kamu terserah mau ngomongnya itu Teri atau Seri. Karena kadang orang Korea itu agak susah ngomong Teri, makanya dia aja bilang 1, 2, 3 nya itu Seri. Kayak gitu guys. Jadi ini tergantung kamu sih, kamu maunya kayak gimana. Kamu mau itu lebih mirip ke namamu, atau kamu mau mempermudah orang Korea buat pronounce namamu. That depends on you. Terus yang lestarinya itu bakalan jadi Lestari. Nah, ini kalau misal kamu maksa namanya jadi Lestari, terus kamu tulis siot di bawah Lestari, itu bacanya bukan jadi Lestari guys, itu bacanya jadi Letari. Nah, kamu harus memisah siotnya, jangan ditaruh di bawah. Kalau siot di bawah dia jadinya T, makanya dia harus pindah. Terus kamu kasih jadinya Lestari. Jangan Lestari ya, Lestari. Nah, tarinya di sini juga terserah kamu. Kamu mau pakai sang jiget atau pakai tit, jadi Lestari atau Lestari. Terus ada yang namanya Wulandari. Wu itu tulisannya kayak gini. Jadi Wu itu pakai U doang. Jadi kalian tahu kan Chanwu. Tulisannya kan romanisasinya Cha-eun-wu. Nah, tapi kita nulisnya kan Chanwu. Karena U sama Wu itu mirip guys. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya Wu. Setiap romanisasi yang kalian ketemu itu Wu, itu sebenarnya cuma U.
Jadi kalau misal wulan itu bakalannya jadinya wulan. Wulan. Nah, tapi karena lan itu kalau misal kalian nulisnya wuran, ini bakalan jadi kayak wuran. Jadi kalian harus dobelin di bawah wulan. Wulan. Itu lebih mirip nama kamu, wulan, daripada wuran, ya kan? Wulan. Namanya bakal jadi kayak gitu. Terus dari itu biasa kalian tinggal nulis dari. Wulan dari. Namanya jadi kayak gitu. Oke, ini yang terakhir yaitu Ahmad. Ahmad itu tulisannya kayak gimana sih? Di sini dia nulis Ahmadnya adalah kayak gini guys, Ahmad. Salah ya, tulisannya bukan kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misal hit kamu taruh di bawah. Hit kalau misal di bawah nanti jadinya itu bukan H, tapi dia bakalan jadi T. Jadi namamu di sini bakalan jadi Ahmad, bukan Ahmad lagi ya. Nah, jadi kalau misal kamu mau namamu Ahmad, itu harus kayak gini guys. Ahmad. Nah, kenapa matnya itu bukan pakai ciget, tapi malah pakai siot. Siot kan S ya. Nah, karena kita itu istilah asing. Kalau di Korea kita mau ngomong intonet. Nah, itu pakai siot di terakhirnya. Nah, jadi nama kita kan asing. Asing maksudnya bukan asli dari bahasa Korea kan. Oleh karena itu, kalau misal akhirannya adalah T, Ahmad kan pakai T, ataupun misal Ahmadnya pakai D, itu anggap aja dia T. Jadi dia itu harus ditulis seperti ini. Ahmad. Mat, kalian tahu kan mat yang artinya rasa? Mat. Nah, tulisannya kayak gitu guys. Ahmad. Jadinya Ahmad. Nah, gimana sih kalau misal namanya biar gak aneh gitu? Masa Ahmad? Kamu bisa ganti namamu jadi Ahmad. Jadi H itu kan kadang nggak kedengeran ya, tapi kadang orang-orang juga mengamuk sih kalau namanya diganti gitu. Kadang ada beberapa temen aku yang dia itu ngubah namanya supaya itu tuh gampang diucapin sama orang Korea. Misal namanya itu panjang banget ya. Ini ada nama temenku yang namanya itu Gladys, tapi dia ketika di Korea dipanggil namanya Nema karena Gladys tuh terlalu susah. Jadi Nema itu kayak nama yang ada di belakang-belakangnya gitu. Jadi dia pakai Nema buat di Korea. Alright guys, that's all of my video. Don't forget to like and subscribe. Dan see you guys on the next video. Bye! Oh, lupa. Don't forget to have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!